Saya ini punya intuisi kepemimpinan yang selalu ingin membangun harmoni hubungan hidup manusia. Manusia dengan alam, manusia dengan manusia, kemudian yang pada akhirnya semuanya menuju harmoninya manusia dengan Tuhan. Karena harmoninya manusia dengan Tuhan bisa diukur oleh dua. Dia harmoni nggak dengan alam, dia harmoni nggak dengan manusia. Itu. Saya memahami bahwa Parung Panjang itu cerita lama. Waktu saya masih jadi anggota DPR RI Komisi 4, ke rumah saya itu suka ada yang nginep, yaitu warga Parung Panjang yang meminta saya sebagai anggota Komisi 4, pimpinan Komisi 4, menyelesaikan itu dari sisi problem lingkungan. Tapi waktu itu saya tidak punya kapasitas yang cukup kuat untuk bisa menyelesaikan masalah Parung Panjang. Kemudian ketika saya terpilih menjadi gubernur, bisa melihat kondisi Parung Panjang yang sebenarnya, maka kalau saya sih melihat bahwa Parung Panjang itu adalah peristiwa tragedi kemanusiaan. Ya, jadi orang yang meninggal, orang yang luka berat itu berlangsung dalam waktu yang terus-menerus. Kalau itu dibiarkan, maka dimungkinkan akan bertambah jumlah orang yang meninggal. Selain itu, saya paham bahwa ada depresi yang sangat tinggi karena setiap orang setiap hari berhadapan dengan truk, kontainer, motor di tengah terus. Dan saya tahu kalau berhadapan dengan penambang, truk-truk besar, masyarakat itu seperti tidak berdaya, harus menerima. Kemudian seringkali tokoh-tokohnya, aktivis-aktivisnya malah ikut ke sana. Benar nggak? Aktivis-aktivisnya, tokoh-tokohnya ikut ke sana dan mencarikan sebagai mata pencarian. Aliran truk itu adalah kehidupan. Kalau ibu bergumul dengan maut untuk bisa lewat dalam setiap hari, kalau satu truk mereka kutipin 5.000 perak, kan lumayan kalau sehari ada 1.000, kan 5 juta sehari. Dan untuk itu saya melihat ada dua hal. Yang pertama, untuk tragedi kemanusiaannya, karena ini adalah kelalaian negara. Kenapa kelalaian negara? Negara lalai membiarkan sebuah peristiwa yang itu tragedi kemanusiaan secara berulang dan terus-menerus tanpa negara memberikan solusi. Untuk itu dari si tragedi kemanusiaan itu, maka seluruh kekeliruan atas sebuah keputusan dan tindakan di mana negara tidak hadir, maka saya hari ini akan menghadirkan negara. Pertama, menghadirkan negara, saya menghadirkan negara bagi para korban yang menderita akibat lalainya negara menyiapkan jalan. Untuk itu nanti hari besok mulai berproses keuangannya, maksimal hari Rabu saya memberikan santunan bagi keluarga korban. Yang meninggal saya siapin 25 juta, kemudian yang luka berat saya siapin 20 juta, yang luka ringan yang saya siapin 15 juta, yang mengalami cacat permanen seumur hidup saya siapin 50 juta. Ini negara loh, negara. Karena negara lalai. Angka itu tidak ada artinya dibanding dengan derita korban yang dialami. Itu kan hanya sebagai bentuk kompensasi bagi keluarganya yang ditinggalkan. Saya ini saya memberikan santunan bagi keluarga korban. Yang meninggal saya siapin 25 juta, kemudian yang luka berat saya siapin 20 juta, yang luka ringan yang saya siapin 15 juta, yang mengalami cacat permanen seumur hidup saya siapin 50 juta. Ini negara loh, negara. Karena negara lalai. Angka itu tidak ada artinya dibanding dengan derita korban yang dialami. Itu kan hanya sebagai bentuk kompensasi bagi keluarganya yang ditinggalkan. Baru ditutup saja sudah bikin demo. Tapi saya orangnya dengan makin di demo makin ditantang, saya ini makin keras. Dan saya tahu kalau berhubungan
lingkungan berhadapan dengan penambang, truk-truk besar, masyarakat itu seperti tidak berdaya, harus menerima. Kemudian seringkali tokoh-tokohnya, aktivis-aktivisnya malah ikut ke sana, benar nggak? Nah, aktivis-aktivisnya, tokoh-tokohnya ikut ke sana dan mencarikan sebagai mata pencaharian. Karena bagi kaum preman, aliran truk itu adalah kehidupan. Kalau ibu bergumul dengan maut untuk bisa lewat dalam setiap hari, kalau satu truk mereka kutipin 5.000 perak, kan lumayan kalau sehari ada 1.000, kan 5 juta sehari, kan gitu. Nah, sedangkan konsepsi setelah saya pelajari, konsepsi untuk membangun jalan tambang dan sejenisnya tol tambang perlu pengetahuan dan perlu mekanisme yang rumit untuk membuat kebijakan yang namanya membangun jalan berbayar. Kan susah ya Pak ya mekanismenya, prosesnya lama. Nah, sehingga kan ini lama banget. Dan untuk itu saya melihat ada 2 hal. Yang pertama, untuk tragedi kemanusiaannya, karena ini adalah kelalaian negara. Kenapa kelalaian negara? Negara lalai membiarkan sebuah peristiwa yang itu tragedi kemanusiaan secara berulang dan terus menerus tanpa negara memberikan solusi. Ini yang untuk itu dari si tragedi kemanusiaan itu, maka seluruh kekeliruan atas sebuah keputusan dan tindakan di mana negara tidak hadir, maka saya hari ini akan menghadirkan negara. Pertama, menghadirkan negara, saya menghadirkan negara bagi para korban yang menderita akibat lalainya negara menyiapkan jalan karena keterbatasan pembiayaan. Karena kepala PU Jawa Barat harus membagi anggaran yang 400-an untuk membangun se-Jawa Barat. Kalau khusus dibangunkan itu jalan tambang setahun anggarannya kesedot situ, kan itu tidak mungkin. Nah, untuk itu nanti besok, hari besok mulai berproses keuangannya, maksimal hari Rabu saya memberikan santunan bagi keluarga korban yang meninggal, saya siapin 25 juta. Kemudian yang luka berat saya siapin 20 juta, yang luka ringan. Teteh? Bukan karena ini. Bukan karena kecelakaan. Kecelakaan Bapak. Oh, ini kecelakaan. Iya, dari kejadiannya 19 Agustus 2020. Oh. Dan sampai sekarang belum bisa ngapain. Oh, terus waktu itu kenapa? Pulang sekolah, habis isi bensin di pom. Terus? Pas mau belok, malah ditabrak dari belakang sama mobil tambang. Oh, teteh pakai motor? Pakai motor. Ditabrak bujur? Ditabrak lah. Jadi mobilnya yang nyala. Yang mana ditabrak bujur? Yang teteh mah, jadi gini keluar dari pom. Ya, keluar dari pom. Ini bujur, tabrak motor. Ya motornya bujur motor ditabrak. Ya kan bujur motor berarti kan bujur kita. Ya kan? Berarti teteh ditabrak jeung bujur-bujurna. Betul kan? Terus akibatnya teteh jatuh. Jatuh. Enggak, awalnya kan cuman keserempet. Isi bumper udah kena pinggang. Udah kerasa jatuh, udah kerasa patah. Oh, bumpernya kena. Iya. Terus itu kan Bumper mobil kena bumper teteh. enggak, kena saya, kena pinggang. Ya kan bumper ini juga. Pinggang Bapak. Ya sebutnya bumper itu teh. Mobil. Istilah kemanusiaan, istilah heureuy budak lembur, itu disebutnya bumper. Terus akibatnya Kan sempat ketahan sama Depi. Temen yang bawa Depi yang dibonceng. Nah, ternyata karena kaget temen bengong. Harusnya kan kita maju dulu baru banting setir. Karena bengong, pas Depi ditepak pundaknya dia langsung loncat tanpa ngomong ataupun aja. Akhirnya kan namanya supirnya nggak ada, Depi jadi hilang seimbang si motor, jatuhlah Depi ke bawah. Si supir karena udah tahu jatuh jadi dibablasin. Kalau meninggal kan itu biayanya kayak sedikit, tapi kalau masih selamat itu berkelanjutan.
Jadi dibablasin sama supir. Ke teteh. Iya, Depinya masuk kolong. Dengan pikiran supir teteh meninggal. Iya, dibablasin niatnya mau dibikin meninggal. Iya, dengan pikiran sopir, dengan dibablasin teteh meninggal. Iya. Maka kalau meninggal santunannya kecil. Iya, itu di situ Pak. Kalau di Rumpin gitu. Rumpin. Itu tradisinya. Iya. Biasanya pertambangan itu kayak gitu Pak. Kalau supir nabrak orang, kalau meninggal dia biayanya sedikit keluar biayanya. Tapi kalau misal selamat kayak Depi itu berkepanjangan. Nah, jadi dia rugi, dia akan mau ambil rugi